Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi viral di media sosial, ada dua orang anak memasrahkan ibunya ke panti asuhan. Duanya tidak sepakat siapa yang akan merawatnya, lalu dipasrahkan ke panti asuhan. Orang yang memiliki panti asuhan atau yang menerima mengatakan bahwa panti ini hanya menerima orang-orang yang memang tidak memiliki siapapun, tidak memiliki anak, tidak ada yang ngurus. Sementara ini ada anaknya. Kalau kamu memasrahkan kepada kami, pihak panti, maka kamu harus membuat surat perjanjian bahwa kalau misalnya dia mati, ibumu mati, kamu tidak akan dikasih tahu. Sebenarnya tujuannya menurut sang pemilik adalah untuk mengetuk hati sang anak itu loh. Mengetuk hati sang anak. Karena mungkin sang pemilik panti akan menjelaskan bahwa sesungguhnya menyayangi orang tua, mengatakan saja kepada orang tua itu tidak boleh, dan menyayangi kedua orang tua adalah bagian dari sesuatu yang mulia dalam Islam. Ingatkah wahai sahabatku bahwa ada 3 hal yang selalu digandeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah beriman dan beramal soleh, itu digandeng tuh. Yang kedua, Allah menggandeng pula tentang perintah sholat dan juga melaksanakan zakat. Kemudian menggandeng pula untuk tidak memusyrikkan Allah dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga ati'ullah wa ati'ur rasul juga. Ada 4 tadi yang biasanya selalu digandeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah karena viral, akhirnya sang anak mengambil kembali untuk diopeni oleh anaknya. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga ini adalah bagian dari taubat, benar-benar dia menyadari bahwa ini adalah bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya umat Islam itu tidak memusyrikkan Allah, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man adza walidayhi au adza ahadahuma yadkhulun nar. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satu dari keduanya, maka dia akan masuk neraka. Berat sekali wahai sahabatku. Ini loh, siksanya itu berat. Orang yang tidak menyayangi kedua orang tuanya, pertama rizkinya tidak barokah. Ada saja masalah, kehidupannya tidak barokah. Yang kedua, matinya bisa su'ul khotimah, sebagaimana nanti akan saya ceritakan tentang Alqamah dan juga tentang Abdullah bin Salam. Bisa su'ul khotimah. Yang ketiga, bisa masuk neraka seperti hadis tadi itu. Dan yang keempat, dia akan mendapatkan pembalasan dari anaknya. Anaknya akan melakukan hal yang sama. Anaknya akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Kepada orang tuanya tadi itu akan hal yang sama. Dia akan ditelantarkan juga oleh anaknya nanti. Ini cerita tentang su'ul khotimah terutama. Bahwa ada 2 cerita. Yang pertama cerita tentang Alqamah dan yang kedua tentang Abdullah bin Salam. Yang pertama tentang Alqamah. Alqamah ini mau mati tidak bisa. Karena itu dipanggillah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika dituntun syahadat, si Alqamah tidak bisa menirukannya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apakah dia ini pada istrinya, apakah dia ini punya ibu? Jawab, masih ada. Lalu ibunya dipanggil, ketika ibunya dipanggil, ditanya ibunya, Alqamah ini orang baik atau tidak? Dijawab oleh ibunya, Alqamah orang baik, menjalankan perintah Allah, sholat sunnah, berbuat baik kepada orang lain, suka sedekah. Tapi sayangnya satu, dia lebih mementingkan istrinya dibanding aku. Dulu sebelum dia punya istri, sayang. Tapi ketika dia punya istri, malah dia mementingkan istrinya daripada saya. Kemudian disuruh, udah kalau begitu maafkan dia. Aku nggak mau memaafkan dia. Kalau kau tidak memaafkan dia, akan aku bakar dia. Tapi ketika mau dibakar, maka ibunya Alqamah mengatakan, bagaimanapun dia adalah anakku. Aku tetap memaafkannya. Ketika dimaafkan oleh sang ibu, dia bisa syahadat. Jadi orang yang tidak mencintai ibunya, tidak menyayangi, menelantarkan kedua orang tuanya, bisa su'ul khotimah. Yang kedua, contoh dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam juga sama. Lalu sahabat Bilal diperintah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memanggil ibunya, tapi ibunya nggak mau itu. Coba panggil ibunya. Abdullah bin Salam panggil ibunya, nggak mau. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali dan Umar, karena Umar keras. Lalu dipanggil,
Dipanggil jadi mau. Ketika dipanggil jadi mau, ditanya, ini orang baik nggak itu? Anakmu Abdullah bin Salam orang baik nggak? Orang baik. Ibadah, sholat, sunnah, macam-macam baik dia berbuat, sodako juga. Tapi kenapa? Kok dia bisa begitu? Dia mengusir saya gara-gara istrinya juga gitu. Ayo ini, tapi dia tidak mau. Karena tidak mau, dibujuk terus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mau, dan Abdullah bin Salam bisa membaca syahadat. Apanya nggak bisa juga, wahai sahabatku. Itulah bahayanya kalau misalnya kita membenci, tidak menyayangi kedua orang tua. Saya ulangi lagi, balasannya bisa pertama, hidupnya tidak barokah, rizkinya tidak barokah, masalah muncul terus-menerus, ekonominya susah. Yang kedua, dia akan dibalas oleh anaknya sebagaimana dia memperlakukan kedua orang tuanya. Yang ketiga, bisa su'ul khotimah. Yang keempat, masuk neraka. Masya Allah. Jadi berat sekali. Karena itu, kita doakan semoga kasus tadi, anak yang mengambil tadi itu, dia benar-benar bertaubat. Bukan karena malu dengan netizen. Tapi sadar ini adalah ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.